Pernahkah kamu bertemu seseorang yang seolah-olah punya langganan VIP untuk penderitaan? Orang yang ceritanya selalu paling tragis, masalahnya paling berat, dan nasibnya paling sial di alam semesta. Setiap kali kamu bertemu mereka, kamu seperti masuk ke episode sinetron tanpa akhir. Kamu mendengarkan, bersimpati, menawarkan solusi. Kamu mencoba menjadi teman yang baik. Tapi anehnya, tidak ada satupun solusimu yang berhasil. Oh, itu sudah kucoba, tidak berhasil. Situasiku berbeda, kamu tidak akan mengerti. Iya, ide bagus, tapi akhirnya kamu merasa lelah, frustrasi. Dan yang paling parah, bersalah. Kamu mulai berpikir, mungkin aku yang kurang berusaha, mungkin aku teman yang buruk. Selamat datang di permainan korban profesional, sebuah taktik manipulasi psikologis yang dirancang untuk menguras energimu dan membuatmu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Penting untuk dibedakan, ini bukan tentang orang yang benar-benar mengalami masa sulit. Kita semua pernah mengalaminya. Ini tentang orang yang menjadikan status korban sebagai identitas inti mereka. Korban profesional tidak mencari solusi, mereka mencari audiens. Penderitaan mereka adalah mata uang untuk mendapatkan perhatian, simpati, dan yang terpenting, kontrol. Bagaimana cara kerja jebakan ini secara psikologis? Mari kita bedah mekanismenya. Konsep utamanya disebut segitiga drama Karpman. Ini adalah model interaksi sosial yang dipopulerkan oleh Stephen Karpman. Bayangkan sebuah segitiga dengan 3 peran. Di satu sudut ada korban victim. Mereka merasa tidak berdaya, tertindas, dan tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Posisi mereka adalah, kasihanilah aku. Di sudut lain ada penganiaya, persekutor. Ini bisa orang, kondisi, atau sistem yang disalahkan oleh korban atas penderitaan mereka. Ini semua salah mereka. Dan di sudut ketiga ada penyelamat, rescuer. Nah, disinilah kamu masuk. Penyelamat merasa perlu untuk membantu korban, seringkali karena rasa bersalah atau kebutuhan untuk merasa menjadi pahlawan. Korban profesional ahli dalam memancing penyelamat. Keluhan mereka adalah umpan. Sifat empatimu adalah kailnya. Kamu melompat masuk, menawarkan solusi, dukungan, dan energi. Kamu merasa baik tentang dirimu sendiri untuk sesaat. Inilah bagian jenius dari permainan ini. Ketika solusimu gagal, dan itu pasti akan gagal, karena mereka tidak menginginkan solusi, perannya bergeser. Korban akan berkata, aku tahu kamu bermaksud baik, tapi saranmu malah membuat semuanya lebih buruk. Atau, kamu sama saja seperti yang lain tidak benar-benar peduli. Boom, tiba-tiba kamu bukan lagi penyelamat. Kamu telah menjadi penganiaya di mata mereka. Kamu datang sebagai pahlawan, pulang sebagai penjahat. Sekarang kamu merasa lebih bersalah, dan untuk menebusnya, kamu mencoba lebih keras lagi untuk menyelamatkan mereka. Siklus itu berlanjut dan energimu terus terkuras. Selain segitiga drama, ada juga konsep keuntungan sekunder, secondary gain. Ini adalah manfaat tersembunyi yang didapat seseorang dari perilaku negatif mereka. Keuntungan utama menjadi korban adalah jelas, perhatian dan simpati. Siapa yang tidak suka dihibur saat mereka sedih? Tapi keuntungan sekundernya jauh lebih kuat. Pertama, penghindaran tanggung jawab. Jika dunia selalu jahat padamu, maka kamu tidak perlu bertanggung jawab atas pilihan atau kegagalanmu. Kedua, kontrol atas orang lain. Dengan membuatmu merasa bersalah, mereka bisa mengarahkan perilakumu. Kamu tidak bisa pergi malam ini, kan kamu tahu aku sedang sedih. Ini adalah bentuk kontrol pasif-agresif yang sangat efektif. Mereka tidak perlu berteriak atau menuntut. Mereka hanya perlu terlihat cukup menderita. Mari kita lihat beberapa contoh di kehidupan nyata. Kamu pasti akan mengenali setidaknya satu dari mereka. Tipe pertama, rekan kerja si paling sengsara. Dia yang selalu mengeluh tentang beban kerja yang tidak adil. Aduh, kerjaanku numpuk banget, aku pasti lembur sampai pagi lagi. Kamu sebagai penyelamat menawarkan bantuan. Sini, biar aku bantu sebagian. Jawabannya, tidak usah. Ini terlalu rumit, kamu nggak akan mengerti. Biar aku saja yang menderita. Hasilnya, mereka mendapatkan simpati, menegaskan narasi bahwa beban mereka unik dan tak tertandingi, dan membuatmu merasa canggung dan tidak berguna. Tipe kedua, keluarga yang rapuh. Anggota keluarga yang menggunakan penyakit atau trauma masa lalu sebagai senjata. Tentu pergilah bersenang-senang. Jangan pedulikan ibu yang sendirian di sini dengan sakit kepala ini. Ini adalah pemerasan emosional tingkat tinggi. Mereka mengikat kebahagiaanmu dengan penderitaan mereka, memastikan kamu tidak akan pernah bisa benar-benar bebas tanpa merasa bersalah. Tipe ketiga, pasangan yang selalu benar.
Setiap konflik dalam hubungan selalu berakar pada masa lalunya yang sulit atau kesalahanmu. Wajar aku cemburu, aku kan pernah disakiti sebelumnya. Mereka menggunakan masa lalu sebagai kartu bebas penjara untuk perilaku buruk di masa sekarang. Kamu akhirnya berhenti menyuarakan kebutuhanmu karena kamu tidak ingin membuat mereka terluka lagi. Jadi sekarang kamu mengenali polanya. Kamu terjebak. Bagaimana cara keluarnya tanpa menjadi orang yang brengsek dan tidak peduli? Ini bukan tentang menjadi tidak peduli. Ini tentang mengubah kepedulianmu dari penyelamatan yang sia-sia menjadi dukungan yang memberdayakan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kenali permainannya. Kesadaran adalah 90% dari pertempuran. Saat kamu mendengar keluhan yang sama berulang kali tanpa ada tindakan, sadarilah bahwa kamu sedang diundang ke dalam segitiga drama. Lihat tanda-tandanya. Keluhan konstan, penolakan terhadap semua solusi, menyalahkan orang lain, dan narasi kasihanilah aku. Jangan langsung masuk ke mode penyelamat. Langkah kedua, tetapkan batasan yang jelas dan penuh kasih. Ini adalah bagian yang paling sulit. Kamu harus belajar mengatakan tidak pada peran penyelamat. Gunakan kalimat yang menunjukkan empati, tapi mengembalikan tanggung jawab. Contohnya, aku turut prihatin kamu mengalami itu. Kedengarannya sangat sulit. Perhatikan kalimat itu tidak mengandung tawaran solusi. Kamu memvalidasi perasaan mereka tanpa mengambil alih masalah mereka. Jika mereka terus menekan, gunakan pertanyaan yang memberdayakan. Kedengarannya ini sangat membebanimu. Apa rencanamu untuk mengatasinya? Pertanyaan ini seperti kryptonite bagi korban profesional. Itu mengalihkan sorotan kembali ke mereka dan menuntut agensi, sesuatu yang mereka hindari. Langkah ketiga, ubah peranmu bukan orang lain. Kamu tidak bisa mengubah korban profesional. Mereka hanya akan berubah jika keuntungan menjadi korban tidak lagi lebih besar dari kerugiannya. Satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol adalah peranmu sendiri. Sadarilah, setiap kali kamu berperan sebagai penyelamat, kamu sebenarnya justru melanggengkan status korban mereka. Berhenti menawarkan nasihat yang tidak diminta. Berhenti mencoba memperbaiki mereka. Peranmu adalah menjadi teman, bukan terapis atau pahlawan super. Langkah keempat. Lindungi energimu dengan ganas. Bayangkan kamu punya meteran energi. Setiap interaksi dengan korban profesional mengurasnya. Tugasmu adalah menjaga meteran itu tetap penuh. Ini mungkin berarti membatasi waktu yang kamu habiskan bersama mereka. Mengubah topik pembicaraan ketika mereka mulai masuk ke mode keluhan. Atau dalam kasus ekstrim, menjaga jarak sepenuhnya. Ini bukan tindakan egois. Ini adalah tindakan penyelamatan diri. Kamu tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Jika energimu habis, kamu tidak bisa membantu siapapun, termasuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, melepaskan diri dari permainan korban profesional adalah sebuah tindakan welas asih yang radikal, baik untukmu maupun untuk mereka. Untukmu, ini adalah pengakuan bahwa kesehatan mentalmu adalah prioritas. Kamu berhenti menjadi sumber daya tak terbatas bagi orang lain dan mulai berinvestasi pada dirimu sendiri. Dan untuk mereka, ini adalah kesempatan, meskipun mungkin tidak mereka inginkan, untuk akhirnya menghadapi masalah mereka sendiri. Dengan berhenti menjadi penyelamat, kamu memberi mereka ruang untuk menjadi pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak mau melepaskan jangkar penderitaannya. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan jangkar itu menenggelamkan kapalmu juga.